Ni Wushuang, Kaisar Qi. Rasa dingin memenuhi mata Wang Xian di langit saat dia menuju ke River Town dengan kecepatan super cepat. 20 menit. Xiao Yu, Su King, King Yue tunggu aku selama 20 menit lagi. Kedinginan membuncah di mata Wang Xian saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Saat ini, River Town. Pada hari ini, semua perhatian dunia bawah ada di River Town di mana pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi dari diabolisme kembali dengan kuat. Secara khusus, dua pakar tertinggi kembali dalam aliansi alih-alih bertarung satu sama lain. Saat mereka bersatu, penguasa seluruh dunia bawah terbentuk. Sekte suci yang mereka bentuk bersama dikenal sebagai Sekte Suci Abadi. Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis tidak bergabung sepenuhnya sebagai Sekte Suci Abadi, tetapi Sekte Suci Abadi terdiri dari dua sekte ini. Dengan kata lain, Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis telah menjadi sekte sub-leluhur dari Sekte Suci Abadi. Selanjutnya, Kuil Roh Iblis dan faksi lainnya dalam diabolisme telah bergabung dengan Sekte Suci Abadi. Setelah itu, klan Dongmen, Sekte Kegelapan, klan Suci Yuan, dan Sekte Suara Surgawi juga bergabung dengan Sekte Suci Abadi. Dengan semua sekte suci bergandengan tangan, Sekte Suci Abadi hampir dikatakan telah menyatukan seluruh dunia bawah. Tapi tidak ada seniman bela diri yang tahu mengapa Ni Wushuang dan Kaisar Qi mendirikan Sekte Suci Abadi. Mereka hanya tahu bahwa mereka adalah penguasa dunia bawah di masa depan. Kali ini, tidak hanya Sekte Suci dalam Sekte Suci Abadi yang ada di sini untuk memusnahkan Sekte Naga, tetapi ada juga berbagai kekuatan kelas 1 dari dunia bawah di sini. Di antaranya, jumlah ahli bawaan lebih dari 400. Sisanya yang berada di bawah level bawaan mencapai 6.000 orang. Hampir setengah dari kekuatan seluruh dunia bawah ada di sini. Benar-benar kejutan. Dua orang kepercayaan Raja Naga telah maju ke Buding Realm. Pada saat ini, kerumunan berkerumun di sekitar Pulau Terapung Bohai, River Town. Ni Wushuang dan Kaisar Qi menatap kedua gadis itu dengan tatapan terkejut. Ajaya dan Lan King Yue pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar sambil menatap tajam ke arah Ni Wushuang dan Kaisar Qi. King Yue, Ajaya, Guan Suking dan Xiao Yu kehilangan warna di wajah mereka saat mereka buru-buru bergegas ke samping, menyeka darah dari bibir mereka dengan pandangan pahit. Apa kamu baik-baik saja? Guan Suking tampak khawatir saat dia dengan cepat berbalik dan melirik Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Tunggu sampai Xiao Xian kembali. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Haha, Raja Naga dia sudah mati. Apa menurutmu dia memiliki kesempatan seperti pemimpin sekte kita? Berdiri di samping Ni Wushuang dan Kaisar Qi adalah Ni Wuya yang kurang ajar, tertawa kecil. Dia menyapu tatapan dinginnya pada mereka semua. Benar-benar tidak terduga. Bahkan dua gadis memiliki kekuatan yang menakutkan. Raja Naga pasti mendapatkan warisan yang menakutkan. Beritahu kami sekarang, dan kami akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, kalau tidak, kamu akan berharap kamu mati. Hiak-hiak. Di samping Ni Wuya, seorang pria parubaya yang dingin melanjutkan kata-katanya. Dia memiliki lidah yang panjang, yang terlihat sangat mengerikan. Siapa bilang kakakku sudah mati bukan dia? Tunggu sampai dia kembali, dan tidak ada dari kalian yang bisa hidup. Xiao Yu menatap marah pada orang-orang di depannya saat pipinya memerah karena marah. Di antara mereka, Xiao Yu, Sun Lingxiu, dan Penatua Fang paling banyak bisa menangani ahli dan rilem. Guan Suking sedikit lebih lemah. Hanya Ajaya dan Lan King Yue yang bisa menandingi ahli Buding Rilem. Faktanya, Lan King Yue hanya berada di level 11. Dia hampir tidak bisa bertarung dengan seorang ahli Buding Rilem. Adapun Ajaya, dia baru saja mendapatkan warisan belum lama ini. Karena itu, dia hanya bisa melawan rata-rata ahli Buding Rilem. Di sisi lain, Ni Wushuang dan Kaisar Qi telah maju ke alam pemula untuk waktu yang cukup lama. Setelah mereka diselamatkan oleh dewa dan kembali ke dunia nyata, mereka diberi banyak pil eliksir dan banyak peralatan spiritual. Mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka hampir 2 kali lebih kuat dari kekuatan awal mereka selama pertempuran itu. Ajaya dan Lan King Yue dikalahkan oleh kedua orang ini. Ini membuat Xiao Yu, Guan Suking, dan yang lainnya putus asa. Bahkan jika Raja Naga belum mati, dan dia datang hari ini, dia pasti akan mati karena membunuh para ahli dari Sekte Suci Donghua. Hari ini, Sekte Naga harus dimusnahkan, teriak Ni Wuya dengan penuh percaya diri. Bunuh sisa murid dari Sekte Naga. Serahkan saudara perempuan Raja Naga dan orang kepercayaannya kepada kami. Saya akan memastikan mereka memuntahkan kebenaran. Pada saat ini, dua tetua berjubah merah sedang menatap Xiao Yu dan sisanya dengan satu mata penuh dengan Crimson Bugs. Mereka adalah pemimpin dan wakil pemimpin Crimson Bug. Sejak Raja Naga memusnahkan semua murid mereka, mereka berusaha membalas dendam dengan panik.
Hari ini adalah kesempatan mereka. Mereka akan membayar kembali semua rasa sakit kepada saudara perempuan dan orang kepercayaan Raja Naga. Aku akan mengubah kalian menjadi hal yang paling menyedihkan di dunia bawah, dan membuatmu sangat menderita. Keduanya menggeram, mata mereka merah. Biarkan keenam gadis itu hidup dan bunuh sisanya. Niwuya dan Kaisar Qi memberikan perintah mereka sambil memegang senjata di tangan mereka. Ya, di sekeliling mereka adalah Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Sekte Suara Surgawi, Klan Dongmen, dan berbagai pasukan kelas 1 dengan lebih dari 400 pakar bawaan. Mereka semua melemparkan tatapan dingin mereka ke para naga dan ikan pedang emas di Pulau Terapung. 400 pakar bawaan melawan 200 dari mereka benar-benar berlebihan. Membunuh. Mo Qinglong mengalihkan pandangannya ke semua sekte suci, klan suci, dan para ahli. Dengan teriakan, dia memerintahkan mereka. Membunuh mereka semua. Bahkan jika kita mati, Raja Naga kita akan membalaskan dendam kita. Membunuh. 50 naga tidak ragu-ragu saat aura iblis yang mendominasi melonjak di sekitar mereka. Satu demi satu, ikan todak emas memancarkan sinar yang menyilaukan. Membunuh. Deru pembunuhan melonjak di langit sementara perang telah benar-benar pecah. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai, dan Raja Naga akan menjadi sepotong daging mati. 400 ahli bawaan melawan 200 ahli. Mereka memiliki 2 kali lipat angka, dan itu akan menjadi permainan yang meronta-ronta. Saya tidak menyangka bahwa 2 orang kepercayaan Raja Naga sebenarnya adalah ahli Ri Lembuding. Ini menakutkan. Raja Naga pasti mewarisi beberapa warisan yang mendominasi sehingga Ni Wushuang dan Kaisar Qi harus meletakkan tangan mereka di atasnya. Kali ini, orang-orang kepercayaan itu akan hancur. Lihatlah diabolisme. Semuanya memiliki cara yang kejam. Mungkin mereka akan mengubahnya menjadi mayat atau bahkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Untung kita akan memusnahkan Sekte Naga. Mereka terlalu kuat. Saya takut ketika kedua gadis itu baru saja menyerang. Mereka menakutkan. Setelah melihat perang pecah, para murid di sekitarnya yang lemah dan tidak membantu dalam pertempuran bertukar percakapan dengan rasa tidak percaya. Segera, perang ini akan berakhir dengan jatuhnya Sekte Naga, karena Ni Wushuang dan Kaisar Qi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa Raja Naga dari Sekte Naga telah mati juga menentukan nasib Sekte Naga. Pada saat ini, berita tentang Ni Wushuang, Kaisar Qi, dan pasukan lain akan memusnahkan Sekte Naga menyebar dan terus diperbarui di situs web dunia bawah. Ketika para seniman bela diri dari dunia bawah melihat kekuatan menakutkan dari Ajaya dan Lan Qingyue, mereka tercengang. Bagi 2 gadis yang memiliki kekuatan ahli tertinggi, dampak visual dan psikologis pada mereka sangat besar. Raja Naga pasti mendapatkan warisan yang tak tertandingi. Kalau tidak, Sekte Naga tidak akan naik begitu cepat. Gadis-gadisnya juga tidak akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini benar-benar gila. Jika Raja Naga tidak mati, dunia bawah akan menjadi milik mereka di masa depan. Saya percaya pemusnahan Sekte Naga kemungkinan akan memungkinkan banyak sekte suci lainnya menghela nafas lega. Di situs Underworld, berbagai seniman bela diri saling bertukar pandangan. Bagi sekte dan klan suci yang belum menuju ke River Town, perhatian mereka terfokus pada situs web dunia bawah saat mereka menunggu berita yang mengonfirmasi bahwa Sekte Naga dimusnahkan. Aduh! Kotoran. Anggota Sekte Naga sangat kuat. Hati-hati. 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 Sama seperti para ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis bentrok dengan 200 anggota Sekte Naga, pedang pengisian dan pedang pengembalian yang menakutkan menyerang terus-menerus. Kelompok ikan todak emas membunuh lebih dari 20 ahli bawaan dengan ilmu pedang mereka yang luar biasa. Ini mengejutkan para ahli bawaan dari Donghua Secret Sect dan Devil Course Palace saat mereka menggeram dengan keras. Membunuh. Pada saat ini, para Dragonian membuat lengan mereka menjadi cakar naga yang menakutkan untuk menyerang musuh mereka secara langsung. Mereka tidak takut menghadapi kematian. Untuk Sekte Naga dan Raja Naga, mereka bersedia mengorbankan hidup mereka. Pada saat-saat paling kritis bagi Sekte Naga, semua naga melepaskan aura yang benar-benar mengabaikan kematian. Serangan tak kenal takut itu bersama dengan kemampuan pertahanan yang tangguh membuat 400 ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Setan merinding. Ajaya, Qingyue, dapatkan di belakang dan istirahat. Guan Suking berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Xiao Yu dan Penatua Fang, yang berada di sampingnya, sama-sama pucat. Dewi Suci, Sun Lingxiu, lebih mirip Dewi Embun Beku saat ini. Menyerang. Guan Suking mengertakkan gigi dan melambaikan pentungan teratai di tangannya. Tandan bunga teratai api ditembakkan ke arah musuh di depannya. Serangannya tampak tak terbatas dan serangan mengerikan berlanjut tanpa henti. Kekuatan destruktif dari serangannya mengejutkan kerumunan yang menonton dari jauh. Pertimbangan.
Cahaya putih dipancarkan dari Sun Lingxiu dan ditembakkan seperti sinar aurora. Di sampingnya, Miracle Dr. Bloodman menatap ke depan dengan getir saat dia mencoba yang terbaik untuk melindungi tuannya. Xiao Yu dan Penatua Fang tidak berpartisipasi. Mereka lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Pada titik ini, mereka telah memilih untuk tidak maju dan perhatian mereka tertuju pada Kaisar Qi dan Niu Shuang. Di sekitar mereka berenam, dua ikan todak emas level 11 melindungi mereka. Jika kita menghadapi bahaya nyata nanti, aku akan mengaktifkan barisan pertahanan di dalam pentunganku dan kita akan melarikan diri bersama. Ajaya menopang tubuhnya yang terluka dan berjuang untuk berdiri tegak. Ajaya, kita dulu salah. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Jika kita bisa melewati malapetaka ini, kita akan menjadi saudara perempuan. Lan Qingyue juga berdiri sekarang dan memeluk Ajaya dengan lembut. Kalau begitu, kamu akan memiliki dua saudara perempuan lagi. Ajaya tertawa lepas saat melihat Sun Lingxiu di sampingnya. Saudari Lingxiu hebat. Lan Qingyue tersenyum tipis. Dia lebih baik dari kalian semua. Ajaya langsung. Dia tersenyum sebelum menghela nafas. Jika aku tahu tentang ini, aku tidak akan mengikutinya ke sini. Lan Qingyue terkekeh dan tahu bahwa Ajaya hanya mengatakan itu karena tidak senang. Itu sepenuhnya masuk akal. Seorang gadis dari negara asing telah mengikutinya ke sini. Namun, dia bahkan tidak bisa melihatnya untuk periode berikutnya. Dan dia harus menderita perlakuan dingin mereka. Gadis biasa tidak akan menerima keluhan seperti itu, apalagi fakta bahwa dia adalah seorang putri. Saya minta maaf. Lan Qingyue berkata dengan nada meminta maaf. Dia menoleh untuk menatap Niu Shuang dan Kaisar Qi sebelum berkata, mari kita hentikan mereka berdua bersama. Masih ada harapan. Itu benar, bawahan Xiao Xian benar-benar kuat. Ajaya melihat ke seluruh medan perang dan mengungkapkan senyuman. Detik berikutnya, dia berbalik dan menatap Niu Shuang dan Kaisar Qi dengan dingin. Bagaimana Sekte Naga bisa begitu kuat? Hampir 40 atau 50 ahli bawaan telah meninggal. Namun, tampaknya tidak ada satupun dari Sekte Naga yang mati. Apa kamu yakin bagaimana anggota Sekte Naga bisa begitu menakutkan? Rasanya mereka bahkan tidak berada pada level pertarungan yang sama. Meskipun kami memiliki 400 ahli bawaan di pihak kami, belum tentu kami dapat mengalahkan 200 anggota Sekte Naga. Tersebar di sekitar medan perang, kerumunan itu terkejut saat menyaksikan pertempuran yang berlangsung di depan mata mereka. Pertempuran antara 600 ahli bawaan benar-benar mengerikan dan mencengangkan. Namun, setelah 1 menit, mereka ngeri melihat ahli bawaan di pihak mereka terbunuh dengan cepat. Meskipun mereka memiliki 2 kali jumlah ahli bawaan, mereka masih kalah. Jika pertempuran berlanjut seperti itu, hasilnya belum pasti. Murid-murid dari Sekte Naga ini benar-benar bermasalah. Melihat bagaimana pertempuran berkembang, Kaisar Qi berkomentar dengan wajah serius. Ayo masuk ke dalamnya dan akhiri pertempuran dengan cepat. Kekejaman melintas di mata Niu Shuang. Dia melambaikan pedang panjang spiritual di tangannya dan energi pedang emas yang menakutkan diluncurkan ke depan. Membunuh. Kaisar Qi bergerak pada saat yang sama dan menyerang ikan todak emas. Sekarang, melihat bahwa Niu Shuang dan Kaisar Qi telah bergabung dalam pertarungan, Lan Qingyue dan Ajaya mengertakkan gigi dan menuju ke arah mereka berdua. Xiao Yu dan Penatua Fang mengikuti di belakang dengan tegas dan kerangka hitam di atasnya mulai memanjang dengan gila-gilaan. Kalian berdua baru saja kalah, namun kalian berani menghadapi kami lagi. Sepertinya aku harus melumpuhkan kalian berdua sepenuhnya kali ini. Niu Shuang berkomentar dengan kasar ketika dia melihat Lan Qingyue dan Ajaya menyerbu ke arahnya lagi. Kali ini, kita juga di sini. Xiao Yu menggeram. Tanpa rasa takut, dia menerjang ke depan dengan pedang tulang di tangannya. Kaisar Qi dan Niu Shuang mendengus dan mengayunkan peralatan spiritual mereka. Bam! Peralatan spiritual dihentikan oleh Lan Qingyue dan 3 gadis lainnya tetapi mereka didorong mundur. Sekte Naga benar-benar sangat kuat. Mereka mampu mencapai alam tunas di dunia ini yang sedang mengalami zaman kemunduran Dharma. Apalagi mereka masih sangat muda. Sepertinya mereka telah mewarisi beberapa warisan yang sangat kuat. Setidaknya itu akan menjadi warisan kelas immortal. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mencapai level seperti itu. Sekarang kita telah turun ke dunia nyata sebelumnya, kita mungkin memiliki kesempatan besar untuk bertemu sebelum kita. Keempat lelaki tua itu berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Mereka semua memiliki getaran menjadi lebih unggul dari yang lain. Ketika mereka melihat Lan Qingyue dan Ajaya, mereka sangat terkejut. Astaga, gadis muda itu tidak terluka sama sekali meski dipukul oleh pemimpin Sekte Niu Shuang. Kotoran, pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi telah ditahan oleh mereka berempat sementara 400 ahli bawaan dibantai dengan cepat oleh 200 anggota Sekte Naga.
Mungkinkah pemusnahan Sekte Naga akan menjadi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana para murid dari Sekte Naga bisa begitu kuat? Lihatlah serangan api dari gadis itu. Dia tidak tersentak untuk sesaat sama sekali. Kekuatan destruktifnya terlalu gila. Jika ini terus berlanjut, 400 ahli bawaan akan dikalahkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa memusnahkan Sekte Naga dengan barisan yang begitu besar mengingat Raja Naga sudah mati. Sekte Naga, bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Kerumunan di sekitarnya bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan pertempuran di depan mereka dengan rasa tidak percaya. 400 vs 200. Namun, mereka dibunuh dengan cepat. Ini telah melebihi harapan semua orang. Di situs web dunia bawah, semua seniman bela diri tercengang menyaksikan apa yang ada di utas streaming langsung. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mungkinkah misi pemusnahan Sekte Naga akan berakhir dengan kegagalan kali ini? Semua orang bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sekte Naga terlalu kuat. Bahkan ketika mempertimbangkan bahwa Raja Naga telah meninggal, dua ahli tertinggi pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi, bersama dengan 400 ahli bawaan, masih tidak dapat memberantas Sekte Naga. Itu mengerikan. Khususnya untuk pendekar pedang dengan pedang panjang emas. Serangan mereka sangat gila sehingga orang banyak bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Seorang pendekar pedang dan rilem bahkan bisa melawan dua ahli dan rilem dan masih lebih unggul. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Kaisar Qi dan Sekte Pemimpin Ni ditahan sementara dan tidak bisa bergabung dalam pertarungan. Sampah. Sepertinya kita harus mengambil tindakan sendiri. Pada saat ini, seorang lelaki tua, yang berdiri di samping dengan rasa superioritas, menggerutu tidak puas. Baiklah, ayo akhiri ini dengan cepat agar kita bisa menginterogasi gadis-gadis itu tentang warisan mereka. Kalau begitu, mari kita akhiri. Ketika pria tua botak yang mengenakan setelan merah menyelesaikan kata terakhirnya, kelompok 4 lelaki tua terbang ke depan. Inilah akhirnya. Keempat lelaki tua itu berkomentar dengan acuh tak acuh dan aura di sekitar mereka menguat seketika. Gemuruh. Pilar api yang mengerikan naik dan melonjak lebih dari 1000 meter. 4 pilar api mengubah seluruh langit. Aura keempat lelaki tua itu jauh lebih kuat dari Kaisar Qi dan Ni Wushuang. Kalian benar-benar sampah. Itu hanya Sekte Naga kecil, namun Anda meminta kami untuk turun tangan. Seorang lelaki tua berkomentar dengan jelas. Dia melambaikan tangannya dan gelombang serangan mengerikan menyapu para naga dan ikan todak emas. Ledakan. Astaga, betapa menakutkan. Betapa menakutkan. Mereka. Di belakang mereka, semua seniman bela diri di dunia bawah yang menyaksikan ini benar-benar tercengang. Aura ini terlalu kuat. Meski berada jauh, mereka merasa tercekik. Keempat lelaki tua itu, Sekte Naga pasti akan dimusnahkan sekarang. Bahkan jika Raja Naga ada, hasilnya tidak akan berubah. Pilar api 1000 meter adalah sesuatu yang mereka pikir hanya akan ada di ujung dunia. Mempertimbangkan kekuatan yang menakutkan, memusnahkan Sekte Naga akan berjalan-jalan di taman. Menurut pendapat orang-orang ini, penghancuran Sekte Naga akan tetap mudah bahkan jika Raja Naga ada di sekitar. Sombong. Ini adalah pertama kalinya seniman bela diri dunia bawah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Itu juga pertama kalinya mereka melihat kekuatan menakutkan dari dunia 9 kuali. Pilar api 1000 meter, penindasan yang menakutkan, dan pemandangan yang menghancurkan. Semua momentum dan penindasan darinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Perbedaannya sangat besar. Apa oh tidak, mereka benar-benar memiliki sosok yang tangguh di sini. Geng itu, termasuk Xiao Yu, Penatua Fang, Lan Qingyue dan Ajaya, yang mati-matian melawan, kehilangan warna di wajah mereka. Melihat aura yang begitu mendominasi, semburat keputusasaan muncul di mata mereka. Baik Ni Wushuang dan Kaisar Qi mendengus saat mereka menyapu pandangan dingin mereka ke semua orang di Sekte Naga sebelum mereka berjalan kembali. Ledakan. Mata keempat tetua itu seperti obor dengan percikan api di mata mereka ketika mereka melihat ke medan perang. 200 murid Sekte Naga melawan lebih dari 400 pakar bawaan dari pihak mereka. Namun, lebih dari 60 pakar bawaan telah tewas dalam waktu singkat, sehingga jumlah totalnya menjadi kurang dari 400. Ada ketidakpuasan di mata seorang tetua saat dia mengayunkan lengannya, melemparkan bola api ke arah murid-murid Sekte Naga. Oh tidak, minggir sekarang. Setelah melihat serangan itu, mata Mo Qinglong terbakar oleh api. Bola api yang dilemparkan lelaki tua itu dengan mudah menghantam jarak 100 meter. Bola api seperti air terjun yang menyala menyerbu ke arah mereka secara langsung. Semua anggota Sekte Naga mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Blokir. Mereka meraung,
meningkatkan pertahanan pedang emas dan cakar naga yang menakutkan di depan mereka. Bam, bam, bam. Tapi tetap saja, magma yang berapi-api itu meledak seperti air terjun dalam sekejap, membunuh puluhan ikan pedang emas tepat di depan. Tatapan menyakitkan merayapi wajah mereka sementara tubuh mereka perlahan berubah dari manusia menjadi ikan todak emas, terbakar di bawah nyala api yang kuat saat mereka berubah menjadi hitam arang. Serangan biasa dari lelaki tua itu telah menjatuhkan kekuatan Sekte Naga ini. Melihat lebih dari selusin anggota Sekte Naga kehilangan nyawa mereka seketika, Mo Qinglong kaget saat dia memutar kepalanya. Menyadari cabang abu-abu masih memancarkan cahaya di Pulau Terapung, dia menghela nafas lega. Lanjutkan, Dragon King akan kembali untuk membalaskan dendam kita. Mo Qinglong menggeram dengan tatapan mengerikan. Pada titik ini, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Mungkin klan Golden Swordfish bisa melompat ke laut untuk mencari jalan keluar, tapi mereka tidak akan lari. Mereka bersama Raja Naga dari Sekte Naga. Membunuh. Klan Dragonians dan Golden Swordfish mengamuk. Seketika, semua aura dan vitalitas mereka meletus sepenuhnya, melesat langsung ke langit. Ikuti aku. Mengenakan biaya. Pakar dan Rilem level 11 dari klan ikan pedang emas tetap tanpa ekspresi. Dalam menghadapi kematian, matanya hanya menahan dingin kemasan. Tanpa kesedihan, tanpa kegembiraan, tanpa pamrih, tak terkalahkan. Ikan todak emas. Menembus. Menembus dengan tubuh mereka adalah insting alami mereka sebagai klan Golden Swordfish. Ketika mereka dulunya adalah ikan, serangan mereka yang paling ampuh adalah lari cepat. Meskipun mereka telah mempelajari ilmu pedang, gerakan menusuk mereka tetap merupakan serangan yang paling ampuh. Menusuk dengan tubuh mereka, berdengung. Satu persatu, tubuh Golden Swordfish melayang di udara. Seolah-olah mereka berada di lautan, mereka membawa pancaran menakutkan mereka, menyerang 300 pakar bawaan aneh tepat di depan mereka. Mereka tahu bahwa menyerang keempat tetua sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerang mereka yang berada pada level yang sama dengan mereka. Huff, beraninya kau mencoba menyerang sebelum kami. Melihat klan Golden Swordfish menyiapkan sikap menyerang mereka, ada penghinaan di matanya saat dia melambai, memanggil, Harma Flame. Boom boom, begitu suara lelaki tua itu bergema, tanah di bawah Golden Swordfish meledak menjadi retakan. Api menakutkan tumbuh dari bawah tanah, meletus menjadi kobaran api. Ini gila, apakah mereka dewa legendaris hanya gelombang sederhana, dan mereka bisa membawa kehancuran ke dunia? Tidak terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa mereka adalah makhluk abadi yang legendaris. Hanya gelombang dan mereka membawa kehancuran ke langit dan bumi. Dengan ayunan, mereka bisa memusnahkan apapun. Mereka adalah dewa yang legendaris. Aku punya perasaan aneh tentang keempat orang itu. Pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi sangat menghormati mereka. Sekte Suci Abadi yang baru didirikan juga dipimpin oleh mereka berempat. Semua pemimpin sekte dari Sekte Suci sangat menghormati mereka. Mungkinkah mereka berasal dari dunia lain setelah pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi masuk ke dunia lain? Mereka berempat tiba-tiba muncul di samping mereka. Semua orang di sekitarnya menyaksikan keempat orang itu dengan ngeri, saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ayunan lengan dapat mengubah dunia, dan benturan itu sangat menakutkan, seolah-olah itu berasal dari makhluk abadi yang legendaris. Di hadapan keempat tetua ini, mereka merasa tidak berarti seperti semut. Sekelompok anggota Sekte Naga itu benar-benar tak kenal takut. Mereka benar-benar terus menyerang ke depan. Astaga, anggota Sekte Naga sudah gila. Tapi segera, mereka akan dimusnahkan. Semua orang ngeri saat mereka melihat ke depan dengan kaget. Di sana, lebih dari ratusan anggota Sekte Naga memancarkan sinar kemasan dengan api yang berkobar, menyerbu ke depan dengan ganas. Kecepatan mereka sangat mengerikan bahkan para ahli dari level yang sama tidak dapat melawan. Oh tidak, para pakar bawaan yang merasa lega dan siap untuk pertunjukan terkejut saat melihat anggota Sekte Naga yang berani. Berlindung, teriak mereka dengan keras. Namun, Golden Swordfish bertekad untuk menyerahkan hidup mereka. Bahkan ketika tubuh mereka diselimuti Harma Flame, serangan mereka tidak berhenti. Hah! Keempat tetua sedikit meringis ketika mereka melihat ikan pedang emas yang tak kenal takut. Aduh! Yang diperlukan hanyalah 1 detik bagi Golden Swordfish untuk masuk ke dalam kelompok pakar bawaan. Jeritan putus asa terdengar seketika. Mencari malapetakamu sendiri. Setelah melihat orang-orang mereka terbunuh, rasa dingin mengambil alih wajah Niu Shuang dan Kaisar Qi saat mereka menggunakan pedang panjang mereka di Golden Swordfish. Mencoba menyerang. Ajaya melihat mereka berdua melancarkan serangan saat dia mengangkat pentungan di tangannya dengan tatapan mengerikan. Teratai besar muncul di depannya. Dengan ukuran beberapa ratus meter, teratai itu dilemparkan ke Niu Shuang dan Kaisar Qi. Tes-tes,
Peralatan spiritual level 13. Peralatan spiritual yang digunakan oleh dewa. Keempat tetua itu menatap pentungannya ketika Ajaya melancarkan serangannya. Kilatan gairah melintas di mata mereka. Gadis pada akhirnya adalah seorang gadis. Seorang tetua mencemooh saat dia memegang tongkat di tangannya. Teratai yang dilepaskan Ajaya bergetar hebat di udara. Selanjutnya, itu menghilang seperti kembang api. Apa? Ajaya langsung memucat. Dia terhuyung ke belakang sementara Xiao Yu dengan cepat memeganginya. Bam, bam, bam. Pada saat itu, Ni Wushuang dan Kaisar Qi menyerbu ikan pedang emas. Pisau pembunuh yang panjang dan kepalan es datang menghancurkan tubuh ikan pedang emas. Ini sudah berakhir. Sudah pasti berakhir sekarang. Sekte Naga akan dimusnahkan sekarang. Akhirnya berakhir. Sekte Naga terlalu kuat. Bahkan dengan 4 lelaki tua dengan kekuatan seperti immortal, mereka masih berhasil membunuh lebih dari 100 ahli bawaan dari pihak kita. Ini gila. Tes. Sekte Naga tidak akan pernah mengharapkan pihak kita memiliki 4 eksistensi seperti immortal. Dengan 4 lelaki tua di pihak kita, dunia bawah akan menjadi milik Sekte Suci Abadi di masa depan. Di sekitar medan perang, seniman bela diri yang berada di bawah alam bawaan terkejut dan gembira melihat anggota Sekte Naga dibunuh satu demi satu. Setelah memusnahkan Sekte Naga, mereka akan menjadi penguasa dunia bawah di masa depan. Pertarungan itu juga menyebabkan keributan besar di situs Underworld. Terutama untuk kekuatan menakutkan dari keempat lelaki tua itu. Adegan pilar api setinggi 1000 meter dan penghancuran gunung dengan lambaian tangan mereka telah membuat semua orang merasa mereka sangat kecil di dunia ini. Bahkan orang-orang dari klan suci dan sekte suci tercengang dan ketakutan. Gila, keempat lelaki tua itu terlalu menakutkan. Apakah mereka dewa yang tercatat dalam sejarah sepertinya seluruh dunia bawah akan menjadi sekte suci abadi setelah hari ini? Hais, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Setelah pertempuran ini, ayo serahkan kepada mereka. Kekuatan mereka mungkin setara dengan kekuatan kuat itu secara internasional. Ini gila, dunia bawah akan bersatu. Di hadapan 4 lelaki tua, yang disebut sekte suci itu hanyalah semut yang bisa dimusnahkan dengan lambaian tangan mereka. Tidak mengherankan jika pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi bersedia menyerah dan bergabung dengan sekte suci abadi. Setelah pertempuran besar ini, mari kita menyerah pada mereka juga. Bahkan jika Raja Naga masih ada, dia masih akan dibunuh jika dia menghadapi keempat lelaki tua itu. Tidak ada yang mengubah situasi saat ini sekarang. Bersiaplah untuk menyerah. Ketika semua kekuatan dunia bawah menyaksikan apa yang terjadi, mereka terkagum-kagum. Semua kekuatan telah memutuskan dan bersiap untuk menyerah setelah pertempuran ini. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan oleh keempat lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka harapkan untuk dilawan. Saya ingat bahwa beberapa keluarga di River Town adalah pendukung kuat Sekte Naga. Kalau begitu, ayo musnahkan orang-orang itu untuk mengekspresikan kesetiaan kita. Beberapa pasukan kelas 1 dan kelas 2 telah mengambil keputusan. Penghancuran Sekte Naga telah dilemparkan ke dalam batu. Demikian pula, penyatuan dunia bawah juga telah dibuat menjadi batu. Pada saat ini, apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan buku-buku bagus dari Sekte Suci Abadi. Bahkan, akan lebih baik jika mereka bisa bergabung dan menjadi sekte tambahan. Pergi. Beberapa keluarga bergerak cepat. Mereka ingin mengungkapkan kesetiaan dan ketulusan mereka sebanyak yang mereka bisa sebelum Sekte Naga dimusnahkan. Bawa gadis-gadis ini kembali untuk diinterogasi. Sekte Naga telah menderita kerugian besar. Hanya 30 hingga 40 naga yang tetap berdiri di Pulau Terapung. Seorang lelaki tua berdiri di udara dan memandang rendah mereka dengan rasa superioritas. Matanya tertuju pada Xiao Yu, Ajaya, Guan Suking, dan 3 gadis lainnya saat dia berkata dengan penuh harap. Ya, Yang Mulia, serahkan mereka pada kami. Kerumunan dari diabolisme mengungkapkan senyum keji saat mereka menatap Xiao Yu dan gadis-gadis lain. Hehe, gadis-gadis Raja Naga, aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Seorang pria parubaya dengan lidah panjang menjilat bibirnya saat dia berjalan menuju gadis-gadis itu dengan jijik. Hati-hati dengan kedua gadis itu. Seorang lelaki tua mengingatkan. Ini akan baik-baik saja. Dengan Yang Mulia di sini, kami akan baik-baik saja. Pria parubaya itu tersenyum. Kedua pemimpin dari Crimson Bug menyeringai menyeramkan saat mereka menatap Xiao Yu dan gadis-gadis itu. Tangkap kami, lupakan saja. Anda tidak akan menangkap kami bahkan jika kami mati. Xiao Yu, Guan Suking dan gadis-gadis lain menunjukkan penampilan yang penuh tekad. Mendekatlah padaku. Siap-siap. Ajaya memegang pentungan di tangannya dengan erat dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yu dan gadis-gadis lainnya. Xiao Yu, Penatua Fang, Guan Suking, Lan Qingyue,
dan Sun Lingsue bergerak perlahan menuju Ajaya. Kita akan bersenang-senang sendiri setelah menangkap mereka. Hehe, gadis-gadis Raja Naga. Pria parubaya dengan lidah panjang mengeluarkan suara aneh sebelum maju ke depan. Membunuh. Ketika Mokinglong dan para Dragonian yang tersisa melihat mereka, mereka mengepakkan sayap mereka dengan keras dan menyerbu ke arah mereka. Semut. Melihat para naga masih melawan, pentungan di tangan lelaki tua itu bersinar menyilaukan. Sangkar besar muncul di langit dan menukik ke bawah. Ses. Mokinglong dan para Dragonian lainnya mengangkat kepala mereka dan merasa tak berdaya. Perjuangan yang sia-sia. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat sangkar api turun dari langit, mereka sangat terkesan dan berkomentar dengan penuh semangat. Ayo pergi. Tangan Ajaya bergetar saat melihat keempat lelaki tua itu menyerang. Secara bertahap, darah segar mengalir keluar dari lengannya dan menuju pentungan. Cincin api muncul dan mengelilingi mereka berenam. Ajaya, Guan Suking, Lan Qingyue, dan Sun Lingxiu bingung melihat darah segar mengucur dari lengan Ajaya. Jangan tinggalkan lingkaran pertahanan, kata Ajaya dengan wajah pucat. Dia menarik wajah panjang dan melanjutkan, pergi. Detik berikutnya, Ajaya meludahkan seteguk darah segar ke pentungan. Cincin api di sekitarnya mulai beredar dengan kecepatan yang mengerikan. Melarikan diri. Ketika keempat lelaki tua itu melihat aksi Ajaya, mereka menyeringai. Apakah kami akan membiarkanmu melarikan diri? Sel api. Seorang lelaki tua mengangkat pentungannya dan menunjuk ke arah Ajaya dan yang lainnya melarikan diri. Weng, sel flaming besar muncul sekali lagi. Meskipun tidak sekuat Pyrocell, itu masih memancarkan kekuatan yang menyayat hati. Pindah. Guan Suking sangat marah. Wajahnya memerah saat dia mengangkat pentungan Dewa Api teratai dan melepaskan bola api panas yang menghanguskan. Namun, bola api tidak banyak berpengaruh saat mendarat di Flaming Cell. Dia tidak akan bisa menghentikan kita. Ajaya berkomentar dengan cemas. Cincin api berputar lebih cepat dan terbang menuju langit. Bam, bam, bam. Ketika cincin api menghubungi Flaming Cell, tabrakan yang intens secara bertahap menciptakan retakan di dalam sel. Jika kamu bisa melarikan diri dari kami berempat, kami akan menjalani hidup kami dengan sia-sia. Kekejaman melintas di mata seorang lelaki tua ketika dia melihat Flaming Cell yang runtuh. Surga dan bumi. Sel api. Surga dan bumi. Sel api. Di samping lelaki tua itu, tiga lelaki tua lainnya berteriak. Aliran api melesat melintasi langit dan membentuk Flaming Cell yang bahkan lebih menakutkan. Ajaya tercengang melihat Flaming Cell dari segala arah. Dia meludahkan seteguk darah segar lagi pada pentungannya sekali lagi. Biarkan aku memberimu semua pelajaran dulu. Seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan tombak panjang yang menyala dilemparkan ke arah Ajaya dengan kecepatan luar biasa. Ajaya yang sedang memanipulasi pentungan terkejut. Biarkan aku menghentikannya. Guan Suking bergerak untuk berdiri di depan Ajaya seketika ketika dia melihat tombak panjang yang menyala mendekat. Tidak, kakak ipar, kamu terlalu lemah sekarang. Pertahananku lebih kuat. Xiao Yu ingin mendorong Guan Suking pergi. Xiao Yu, kamu sudah terluka. Serahkan ini padaku. Saya memiliki darah esensi dari Susaku. Mungkin saya bisa mencapai nirwana. Mungkin saya bisa terlahir kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri kali ini. Guan Suking tegas. Merasakan serangan panas yang menyengat, dia meringis dan meletakkan kedua tangannya di depannya. Usaha yang sia-sia. Melihat Guan Suking mencoba menghentikan serangan itu, penghinaan melintas di mata keempat lelaki tua itu. Puff. Tombak panjang menyala merah dengan mudah menembus pertahanan Guan Suking dan menembus tubuhnya. Gadis-gadis di sekitar Guan Suking dipenuhi dengan keputusasaan. Sun Lingxiu langsung menyuntikkan aliran energi cahaya ke dalam tubuhnya. Silakan, biarkan aku mencapai keadaan nirwana. Tetesan air mata mengalir keluar dari mata Guan Suking. Merasakan vitalitas meninggalkan tubuhnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, pada saat ini, raungan hiruk pikuk bergema. Tidak, raungan hiruk pikuk bergema, mengguncang seluruh bumi. Sesosok sedang menyerbu ke arah Guan Suking dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengerikan. Suking, orang yang masuk tidak lain adalah Wang Xian. Dia telah terbang ke River Town dengan kecepatan sangat cepat, tapi dia masih terlambat. Api keluar dari matanya saat dia menatap dada Guan Suking yang telah ditembus. Awan niat membunuh yang menakutkan melonjak di dalam hatinya seolah-olah iblis akan keluar dari belenggu. Xiao Xian, saudara laki-laki. Raja Naga, setelah melihat kemunculan tiba-tiba Wang Xian, Xiao Yu, Lan Qingyue, Ajaya, Sun Lingxiu, dan Penatua Fang, yang telah kehilangan semua harapan, langsung berteriak bahagia. Xiao Xian, selamatkan Suking sekarang. Sekarang.
Air mata Lan Qingyue segera mengalir di pipinya. Saat Wang Xian muncul, dia akhirnya bisa menurunkan ketangguhannya dan berteriak sedih. Saudaraku, lihat adik ipar Su Qing. Cepat. Setelah melihat Wang Xian, Xiao Yu akhirnya memiliki seseorang untuk diandalkan saat dia menangis keras. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Dengan mata merah, Wang Xian memeluk Guan Su Qing sambil bergumam. Melihat dada Guan Su Qing telah ditembus, energi naga Wang Xian mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dengan mengayunkan lengan, dia memasukkan obat spiritual tingkat 7 ke dalam mulutnya. Kepanikan memenuhi wajahnya saat dia menatap Guan Su Qing. Kamu akan baik-baik saja. Wang Xian sedikit gemetar. Xiao Xian, kamu kembali. Itu hebat. Aku tidak akan mati. Saya bisa mencapai nirvana dan terlahir kembali. Melihat kembalinya Wang Xian, Guan Su Qing tersenyum saat dia berbisik padanya. Tidak, yakinlah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Wang Xian menyentuh dada Guan Su Qing, merasakan vitalitasnya menghilang di dalam tubuhnya saat dia menjadi dingin. Senang untuk mendengarnya. Aku belum ingin meninggalkanmu. Saya hanya ingin istirahat. Istirahat. Saat Guan Su Qing mengatakan ini, dia menutup matanya. Wang Xian perlahan menutup matanya saat dia merasakan detak jantungnya yang melemah. Energi naga terus mengalir ke tubuhnya dengan panik. Tapi itu hampir tidak bisa mempertahankan detak jantungnya yang goyah. Hal ini membuat Wang Xian merasa dingin. Raja Naga, itu Raja Naga. Dia kembali. Astaga. Saat itu, kerumunan di sekitarnya mulai berseru kaget. Kerumunan, termasuk pakar bawaan itu, penuh keheranan, dengan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Wang Xian melayang. Reputasi adalah yang terpenting. Teror yang dibawa Raja Naga bersamanya terukir di tulang mereka. Oleh karena itu, kemunculan tiba-tiba Raja Naga menimbulkan kengerian di wajah semua orang. Banyak seniman bela diri tanpa sadar mundur dengan gentar. Apa yang perlu ditakuti jadi bagaimana jika Raja Naga datang bahkan jika Raja Naga lain datang, mereka akan mati hari ini. Pada saat ini, pemimpin Crimson Bug of Diabolism berteriak, menatap Wang Xian dengan dingin, dengan mata yang melonjak dengan niat membunuh. Itu benar. Jadi bagaimana jika Raja Naga ada di sini dia di sini untuk kematiannya. Dia tepat waktu. Hari ini kita akan menyaksikan pembunuhan naga. Semua seniman bela diri menyadari hal ini setelah pemimpin Crimson Bug berteriak. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke Raja Naga, lalu kembali ke empat tetua. Dengan adanya mereka, jadi bagaimana jika Raja Naga ada di sini? Bahkan dua Raja Naga akan mati, apalagi yang ada di sini. Di forum dunia bawah, semua orang ngeri melihat penampilan Raja Naga. Tapi segera, mereka santai lagi setelah melihat empat tetua yang menindas. Mengingat situasi seperti itu, bahkan Raja Naga tidak akan mampu membalikkan keadaan. Keempat tetua itu terlalu menakutkan. Raja Naga, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Setelah melihat kemunculan Wang Xian yang tiba-tiba, Niu Shuang dan Kaisar Qi menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka mengira Raja Naga sudah mati. Tapi ternyata sebaliknya. Jika bukan karena immortal dari dunia Yongchang menyelamatkan mereka, mereka mungkin sudah musnah. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga adalah orang yang sangat beruntung. Raja Naga itu tangguh. Kaisar Qi menatap Wang Xian dengan dingin dan menunjukkan senyum tipis. Oh ini Raja Naga itu. Keempat tetua mempelajari Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Hehe, sosok terkenal di dunia nyata. Raja Naga, beruntung kau belum mati. Kalau tidak, kita akan kehilangan bakat di dunia nyata. Sayang sekali. Selanjutnya, keempat tetua terkekeh dan menatap Wang Xian dengan mudah. Ada pandangan mengejek di mata mereka. Bakat yang tak tertandingi di dunia nyata bagi mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Jadi bagaimana jika kultivasinya telah maju ke Buding Rilem dalam hal kekuatan tempur, dia masih jauh. Tidak buruk bagi seorang pemain untuk mencapai tahap ini. Karena dia juga bisa mendapatkan orang kepercayaannya ke tahap ini, dia pasti mendapatkan warisan yang menakutkan. Bagus. Beritahu kami tentang itu, dan kami akan memberimu kematian cepat. Seorang penatua berseri-seri pada Wang Xian saat dia berbicara. Dalam pandangannya, merupakan kegembiraan yang mengejutkan melihat Wang Xian. Betapa mendominasi. Tidak ada yang berani berbicara dengan Raja Naga di dunia bawah terlalu lama. Orang-orang yang berani melakukannya sekarang sudah mati. Namun, saya khawatir itu tidak akan sama lagi. Mereka benar-benar mengabaikan Raja Naga. Namun, keempat tetua yang seperti dewa itu pantas melakukannya. Semua orang tercengang dengan cara keempat tetua itu berbicara kepada Wang Xian dengan sikap sombong. Dulu era Raja Naga, tapi sekarang, itu akan segera berakhir. Senang sekali memiliki Raja Naga di sini, sekarang kita bisa menyaksikan pembunuhan naga.
Semua orang beralih ke suasana hati yang berbeda saat mereka menatap mata mereka dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pembunuhan naga. Raja naga yang sombong namun tak terkalahkan itu. Wang Xian mendengar percakapan di sekitarnya tanpa sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya dan menyeka darah dari sudut bibir Guan Suking. Dia berdiri dengan lembut, membawa tubuhnya, menatap adiknya. Dia berbalik dan menatap Lan Qingyue, Sun Lingxiu, Ajaya, dan Penatua Fang. Wang Xian mengulurkan tangannya dan menyeka air mata mereka dari pipi mereka. Saya terlambat. Wang Xian menatap gadis-gadis yang tampak pucat dengan sakit hati. Dia mengeluarkan pil eliksir dan memberikannya kepada mereka. Tidak, Xiao Xian, kamu tidak terlambat. Mata Lan Qingyue merah karena dia tidak bisa menahan tangis lagi. Senang kamu ada di sini. Ajaya merasakan beban dari pundaknya saat dia melengkungkan bibirnya, memperlihatkan senyum seperti dewi. Kepadamu, Xiao Xian, Sun Lingxiu, seperti biasa, percaya pada Wang Xian saat dia berbicara dengannya. Wang Xian tersenyum pada mereka dan berputar perlahan. Seketika, wajahnya menjadi sangat dingin. Seolah-olah musim dingin telah tiba, dengan iblis turun ke bumi. Dia menyapu pandangannya ke seluruh tubuh para naga dan ikan pedang emas dengan niat membunuh yang mendidih di dalam dirinya. Hanya 2 ikan todak level 11 yang tersisa dari ras ikan todak emas. Adapun naga, 31 selamat. Kerugian katastrofik. Dari 200 anggota Sekte Naga, kurang dari 1/5 yang tersisa. Wang Xian menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang dan berkata tanpa emosi, aku kembali. Saya kembali. 4 kata dingin itu masuk ke telinga 5 hingga 6.000 orang yang hadir. Kamu tepat pada waktunya untuk dimakamkan bersama Sekte Naga dan yang lainnya. Ni Wushuang menatap Wang Xian dengan kasar setelah mendengarnya. Raja Naga telah membunuh lebih dari 10 ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua dan mengalahkan Sekte Suci Donghua dengan kekuatan. Dia sudah lama ingin membunuhnya. Haha, Raja Naga, Anda tepat waktu. Hari ini, Crimson Bakku akhirnya bisa membalas dendam. Biarkan aku memberitahumu ini. Setelah kematianmu, aku akan menyiksa gadis-gadismu dengan kejam. Saya akan membiarkan serangga saya merayap ke dalam tubuh mereka. Saya akan membiarkan mereka mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha. Kedua pemimpin Crimson Bak tertawa histeris dan mata mereka berseri-seri karena haus darah. Haha, Raja Naga, kau telah membunuh para pelayan dan tetua dari Sekte Suci Donghuaku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ni Wuya juga menatap Wang Xian dengan ekstasi. Wajahnya berkerut saat dia tertawa histeris. Bunuh naga itu. Bunuh naga itu. Jadi bagaimana jika kamu kembali haha? Kami akan membunuh naga itu. Pada saat ini, kerumunan seniman bela diri di sekitarnya menghadapi Wang Xian tanpa rasa takut. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak takut terhadap Raja Naga yang pernah menanamkan rasa takut sepenuhnya pada mereka. Mereka sangat bersemangat untuk menyiksa dan membunuh seorang ahli tertinggi. Kalian semua akan mati. Semua keluarga dan pasukan yang berpartisipasi hari ini tidak akan pernah memiliki hari damai lagi. Wang Xian memandang kerumunan di depannya. Lambat laun, amarah di matanya menghilang dan digantikan dengan sikap apatis. Sikap apatis yang dingin dan acuh tak acuh. Haha, Raja Naga masih belum menyadari situasinya. Dia masih belum menyadari keberadaan seperti apa yang dia hadapi. Itu benar, jika Raja Naga tahu tentang kekuatan menakutkan dari keempat lelaki tua itu, aku bertanya-tanya apakah dia berani menjadi begitu sombong dan kurang ajar. Aku ingin sekali melihat bagaimana Raja Naga dihancurkan dengan mudah ke tanah. Ketika para seniman bela diri mendengar Wang Xian, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Berat, aku sangat membenci kesombonganmu. Di antara keempat lelaki tua itu, lelaki tua yang berdiri di tengah mengulurkan tangannya. Ini akan dimulai. Orang tua yang menakutkan itu akan menyerang. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat tindakan lelaki tua itu, mereka langsung gembira. Pencekikan pegangan api. Pria tua itu mengangkat lengannya dan mengenakan sarung tangan merah menyala. Detik berikutnya, sebuah telapak tangan yang membentang belasan meter menyambar ke arah Wang Xian. Kalian pasti dari Sekte Abadi Yongchang. Jika Suking berada dalam bahaya, aku akan mengirim seluruh Sekte Abadi Yongchangmu ke neraka untuk menemaninya. Wang Xian menatap keempat lelaki tua itu dan berkomentar dengan jelas seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang biasa. Hah! Keempat lelaki tua itu tercengang mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Wajah mereka langsung berubah serius saat mereka berkata, bocah sombong. Orang tua ini akan membantaimu. Pria tua itu menurunkan lengannya dan telapak tangan besar setinggi 10 meter itu, yang tampaknya terbuat dari lava, menekan ke arah Wang Xian. Haha, ketika saya, Raja Naga, membantai 100 orang di Sekte Abadi Yongchang,
Yang Mulia Hong Yan, Anda bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa kalian? Blutas bersinar di mata Wang Xian saat dia mengangkat lengannya sedikit. Ledakan. Telapak api raksasa yang menekan ke arah Wang Xian itu langsung runtuh menjadi aliran air. Aku telah memutuskan untuk membantai dunia bawah ini. Wang Xian mengangkat kedua tangannya. Apa? Ketika keempat lelaki tua itu melihat telapak tangan yang menyala itu runtuh, ekspresi mereka berubah drastis. Jantung mereka sudah berdetak kencang saat mendengar Wang Xian menyebut Hong Yan. Bagaimana ini mungkin bocah? Beraninya kau memanggil pemimpin sekte kami dengan namanya dan membuat klaim kurang ajar seperti itu. Seorang lelaki tua marah dan nyala api yang pekat naik dari tubuhnya. Saat ini, dia seperti gunung berapi yang menakutkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara aliran air terdengar. Apa astaga? Apa itu? Tiba-tiba, yang membuat ngeri para seniman bela diri di sekitar, mereka menyadari bahwa air laut di sekitarnya naik. Mereka awalnya berada di tengah laut. Pada saat ini, air laut di sekitarnya terangkat. Itu mencapai ketinggian lebih dari 1000 meter dengan cepat dan mengelilingi semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Nagaku akan membantai dunia bawah. Setiap orang dan siapa saja yang berpartisipasi dalam masalah ini tidak akan pernah memiliki hari damai lagi. Wang Xian memandang dengan jelas ke arah 5 hingga 6.000 orang yang terheran-heran. Air laut yang mengerikan menyapu ke arah mereka seperti air terjun raksasa. Apa tidak bagaimana ini mungkin serangan ini? Bagaimana ini mungkin? Dengan Wang Xian sebagai pusatnya, radius beberapa ribu meter dikelilingi oleh dinding air yang tingginya beberapa ribu meter. Adegan yang menakutkan itu seperti apa yang mampu dilakukan oleh seorang immortal. Tidak, dia bahkan lebih kuat dari dewa. Beberapa saat yang lalu, mereka mengira bahwa kekuatan yang ditunjukkan keempat lelaki tua itu cukup mengejutkan. Pada saat ini, dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga, itu seperti membandingkan gerimis dengan hujan deras. Adegan mengerikan itu menyelimuti radius 5 hingga 6 kilometer. Apa artinya ini? Kotoran. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Keempat lelaki tua itu tercengang dan tidak menunjukkan jejak ketenangan yang mereka miliki sebelumnya. Merasakan energi air yang menakutkan di sekitar mereka, pikiran dan hati mereka terguncang sampai ke intinya. Ini tidak mungkin nyata. Apa yang dia katakan tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin. Serangan tingkat immortal. Ini pasti tidak mungkin. Empat lelaki tua itu meraung. Mereka melenturkan tubuh mereka dan api yang menakutkan menembus awan. Ledakan. Namun, aliran air yang mengerikan menghantam mereka secara langsung. Semua orang menatap keempat lelaki tua itu dengan cemas dan memperhatikan mereka melawan aliran air. Dahi mereka dipenuhi keringat dan mata dipenuhi ketakutan. Sial, aliran air menyatu menjadi pedang air yang berukuran lebih dari 1000 meter sebelum jatuh dari langit. Mereka bentrok dengan api, membuat suara mendesis. Namun, energi air di atmosfer terlalu berlebihan. Api dengan cepat padam. Ledakan. Tidak. Keempat lelaki tua itu terperangah saat mereka berjuang untuk menahan api di sekitar mereka untuk melawan pedang air. Aku tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Wang Xian menatap mereka sebelum melihat ke seberang kerumunan. Suaranya seperti iblis bagi orang banyak. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat keempat lelaki tua itu tidak mampu menahan satu serangan dari Wang Xian, keputusasaan di wajah mereka diperbesar berkali-kali. Empat lelaki tua yang tampaknya abadi di mata mereka bahkan tidak bisa menahan serangan dari Raja Naga. Bahkan tidak ada satu serangan pun. Seberapa besar perbedaan kekuatannya? Ledakan. Pada saat ini, mereka merasa seperti diselimuti air laut seketika. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Air laut bahkan menyelimuti Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Keduanya melebarkan mata mereka yang dipenuhi rasa tidak percaya. Aduh, air laut memanas. Aduh, aku tidak bisa menerima ini. Jeritan kengerian bergema saat gerbang neraka dibuka. Tidak, kita tidak bisa mempertahankannya. Kami tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Ketakutan dan keputusasaan. Ark, ini air mendidih. Bagaimana itu bisa mencapai suhu yang menakutkan? Dunia sepertinya telah berakhir ketika kerumunan di sekitarnya mendengar teriakan dari empat tetua. Akhir mereka telah tiba. Merasakan tubuh mereka direbus oleh air mendidih, mereka tahu bahwa Raja Naga mengubah tempat ini menjadi neraka. Mereka akan disiksa sampai mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Raja Naga, ini salahku. Tapi itu semua karena Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis. Merekalah orangnya. Ketakutan merayapi wajah beberapa seniman bela diri saat mereka mencoba berjuang tetapi usaha mereka sia-sia. Aduh, Ni Wushuang berteriak saat dia memancarkan sinar keemasan yang mendominasi. Namun,
Sinar keemasan tidak mampu mengeluarkannya dari wilayah air. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Qi. Semuanya, termasuk keempat tetua, berada dalam situasi yang sama. Alam abadi. Anda telah maju ke alam abadi. Ah, bagaimana mungkin? Merasakan rasa sakit yang datang dari tubuh mereka, keempat tetua berteriak pada Wang Xian dengan ketakutan. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Wang Xian, mereka yakin akan hal itu. Ekspresi mereka tenggelam dalam keputusasaan. Nikmati kedatangan kematian. Tampak acuh tak acuh, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang sebelum dia berbalik dan berjalan menuju para naga. Raja Naga. Setelah melihat kedatangan Wang Xian, Mo Qinglong berlutut bersama para naga lainnya. Ambillah. Wang Xian mengangguk sederhana dan melemparkan pil ramuan level 5 ke masing-masing dari mereka. Dia melihat sekeliling pada mayat-mayat di tanah. Raja Naga, mereka seharusnya bisa dibangkitkan. Mo Qinglong berkata dengan hormat ketika dia melihat Wang Xian memindai sekeliling. Wang Xian tetap diam saat dia memandangnya. Raja Naga, ini cabang pengembalian jiwa yang kudapat dari Istana Naga. Mo Qinglong menunjuk ke cabang keabu-abuan di tengah pulau terapung saat dia berbicara. Hah! Saat Wang Xian melihat kedahan yang bersinar, sedikit kegembiraan yang tak terduga muncul di matanya. Ketika Niu Shuang dan Kaisar Qi kembali beberapa hari yang lalu, saya khawatir mereka mungkin tidak berguna. Oleh karena itu, saya kembali ke Istana Naga. Awalnya, saya ingin beberapa anggota dari Istana Naga mengikuti saya kembali. Tapi saya tidak bisa memerintah mereka, dan mereka mengabaikan saya. Perdana Menteri Turtle berkata Istana Naga membutuhkan penjaga, dan tidak ada dari mereka yang bisa pergi tanpa perintah Anda. Tapi dia memberiku cabang pengembalian jiwa dan mengatakan ini akan membantu kita mengatasi krisis saat dalam bahaya. Mo Qinglong memberitahu Wang Xian dengan hormat. Itu adalah ide bijaksana dari Perdana Menteri Turtle. Wang Xian tampak puas dengan itu. Mo Qinglong ingin beberapa anggota dari Istana Naga hadir di sini, tetapi Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya pasti akan mengabaikan Mo Qinglong karena tidak ada orang lain yang bisa memerintah mereka kecuali dirinya sendiri. Tapi untungnya, Perdana Menteri Turtle sedang berpikir dengan membuat Mo Qinglong mengeluarkan cabang pengembalian jiwa. Kalau tidak, kerugian mereka akan sangat besar. Pedang keliling. Wang Xian berteriak ke pedang keliling. Ya, pedang keliling segera berjalan mendekat saat dia menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Old Mo, beritahu Omniscient Group. Mereka yang terlibat dalam penyerangan keluargaku, sekte kami, bunuh mereka semua. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang berpartisipasi dalam ini, tidak ada yang tetap hidup. Kata Wang Xian dengan dingin. Pedang keliling, kamu akan mengikuti mereka. Ya, Raja Naga. Niat membunuh yang panik melonjak di mata Mo Qinglong dan para naga lainnya. Bahkan pedang keliling mengepalkan tinjunya erat-erat dengan pancaran cahaya keemasan di matanya. Kali ini, hanya tersisa 2 dari klan Golden Swordfish. Sebagai pemimpin klan, dia harus membantai semua musuh. Kalian memprovokasi saya dulu. Jangan salahkan aku karena kejam. Kali ini, aku akan membantai seluruh dunia bawah. Wang Xian perlahan berbalik dan mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, itu telah menjadi neraka yang hidup. Jeritan putus asa dan jeritan kesakitan terngiang di telinganya tanpa henti. Raja Naga, kamu akan mati dengan mengerikan. Niu Shuang, Kaisar Qi, dan para ahli lainnya dari Sekte Suci dan Klan Suci menggeram dengan gentar di wajah mereka ketika mereka mendengar Wang Xian. Raja Naga akan memusnahkan klan dan sekte. Kali ini benar-benar musnah. Hal ini menimbulkan kemarahan dan ketakutan yang luar biasa pada mereka semua. Apa yang menunggu orang yang mereka cintai dan teman-teman mereka adalah balas dendam gila dari Sekte Naga. Kalian melakukan hal yang sama pada Sekte Nagaku. Aku hanya membayarmu kembali. Setelah mendengar teriakan putus asa mereka, Wang Xian mengeluarkan tawa dingin. Pergilah ke neraka dan buat pengakuanmu. Aduh, tidak, tolong biarkan keluargaku pergi. Tidak, Raja Naga, aku salah. Aku mohon dengan sangat. Mereka semua panik dan menggigil di sepatu bot mereka. Namun, Wang Xian tetap tak tergoyahkan. Jika dia tidak datang hari ini, semua orang di Sekte Naga akan terbunuh. Mereka tidak akan melepaskan orang yang dicintai dan teman-temannya. Jadi mengapa dia harus membiarkan mereka pergi? Lakukan sekarang. Wang Xian memerintahkan Mo Qinglong dan pedang keliling dengan dingin. Ya, Dragonians dan Roving Sword merespon dengan keras. Pedang keliling mengayunkan lengannya dan menopang tubuh mereka dengan pedang panjang. Kemudian mereka menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Kirim informasi tentang pasukan dan musuh yang berpartisipasi dalam pengepungan kami. Kami akan membayar mereka kembali. Setelah melayang keluar dari wilayah laut yang menakutkan, Mo Qinglong segera menghubungi seorang naga di grup Mahatau. Sampai sekarang,
Grup intel terbesar, Grup Mahatau, berada di bawah kendali Sekte Naga. Mendapatkan informasi adalah sepotong kue. Ya, saat ini, ada 3 pasukan kelas 1 dan 2 pasukan kelas 2 di Rivertown. Mereka memposting bahwa mereka akan pergi untuk membunuh keluarga yang berteman dengan Raja Naga. Pasukan yang berpartisipasi dalam mengepung kita adalah Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, Klan Dongmen, Sekte Kegelapan. Di forum dunia bawah, kekuatan yang mendukung pemusnahan Sekte Naga adalah Sekte Qingtian dari Kota Gu, keluarga Hua dan Han dari Modu. Segera, Mo Qinglong mendapatkan semua informasi. Sementara grup Mahatau berlari dengan kekuatan penuh, pedang keliling memulai pembantaian dengan 31 naga dengan kecepatan yang mendominasi. Namun, pembaruan langsung di forum dunia bawah belum diperbarui selama lebih dari 10 menit. Hari ini, 99% seniman bela diri yang tidak hadir di Rivertown menatap pembaruan langsung di forum. Semua seniman bela diri dunia bawah terkejut melihat bahwa pembaruan langsung telah berhenti diperbarui selama lebih dari 10 menit. Apa yang sedang terjadi perbarui sekarang? Bukankah Raja Naga sudah datang? Apa yang terjadi? Apakah Raja Naga terbunuh? Cepat, tunjukkan kami mayat Raja Naga. Sudah lebih dari 10 menit, mengapa tidak ada pembaruan? Cek tes, mungkinkah Raja Naga telah terbunuh dan sekarang mereka mencoba membersihkan tempat kejadian? Mengapa pembaruannya sangat lambat? Memperbarui sekarang. Kalau tidak, aku akan mengutukmu karena dibunuh oleh Raja Naga. Setelah lebih dari 10 menit hening, semua seniman bela diri di dunia bawah cemas akan hal itu. Apa yang sedang terjadi? Posting gambar Raja Naga terbunuh sekarang. Semua seniman bela diri menatap situs web dunia bawah dengan cemas untuk pembaruan dari Rivertown. Namun, setengah jam berlalu dengan cepat dan tidak ada berita terbaru di website Underworld. Apa masalahnya? Bagaimana situasinya sekarang? Bahkan jika Raja Naga telah tiba, semua masalah seharusnya sudah diselesaikan sekarang. Kotretnya gak diupdate. Mungkinkah poster aslinya terbunuh? Beberapa seniman bela diri menatap situs Underworld dan merasa ada yang tidak beres. Firasat buruk mulai membebani pikiran mereka. Adapun keluarga dan anggota Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Sekte Kegelapan dan beberapa klan suci dan Sekte Suci lainnya, mereka ragu sejenak sebelum mencoba menelepon. Namun, tidak satupun dari mereka mendapat tanggapan. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan keras. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi sangat kuat. Lebih penting lagi, ada 4 orang tua seperti Immortal bersama mereka. Mereka telah menyaksikan betapa menakutkannya keempat lelaki tua ini. Setiap tindakan mereka dapat menimbulkan kehancuran yang dahsyat. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Raja Naga. Waktu berlalu secara bertahap. Pada saat ini, keluarga Sue dari Rivertown adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno teratas di Rivertown. Karena hubungan mereka dengan Raja Naga, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani menyinggung keluarga Sue. Di halaman belakang villa keluarga Sue, Sue tua terbaring di lantai dan batuk darah. Sue Jiahua dan Sue Jing juga berada di lantai dengan wajah pucat. 3 generasi menatap marah pada sekelompok orang di depan pintu dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Tes, keluarga Sue benar-benar lemah dan kecil. Satu-satunya hal yang bisa Anda salahkan adalah mengikuti tuan dan kekuatan yang salah. Karena kalian berhubungan baik dengan Raja Naga, kalian bisa bertemu dengannya di neraka. Di tengah halaman, sekelompok lebih dari 20 seniman bela diri menatap keluarga Sue dengan kasar. Mereka semua memiliki penampilan yang mengerikan dan mengerikan. Uhuk-uhuk, keluarga Sue kami puas telah menikmati hari-hari kejayaannya. Sue tua tersenyum pahit dan tampaknya telah menerima kematiannya yang akan datang. Raja Naga terbunuh dan Sekte Naga dimusnahkan. Untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Sekte Suci Abadi, sekelompok orang sebelum mereka ini ingin memusnahkan keluarga Sue-nya. Dia memandang putra dan cucunya di sampingnya. Meskipun dia pahit, dia menghela nafas panjang. Kakek, tidak ada yang perlu ditakuti tentang kematian. Bagaimanapun, kami telah menikmati hari-hari kejayaan. Hehe, itu sangat berharga. Sue Jing menyeringai pada kakeknya sebelum berbalik untuk menatap dingin ke sekelompok orang di depan mereka. Jika Raja Naga bisa melewati bencana ini, dia pasti akan membalas dendam untuk kita. Kalian semua akan menderita kematian yang mengerikan. Haha, Raja Naga dia sudah mati sekarang. Sebelum 4 ahli seperti Immortal, dia mungkin telah direduksi menjadi debu sekarang. Anda dapat menunjukkan kesetiaan Anda di neraka. Haha, di masa depan, tidak akan ada lagi Sekte Naga atau Raja Naga di dunia bawah. Seorang lelaki tua yang berdiri di tengah menertawakan mereka dengan histeris. Hari ini,
kami akan memberimu kematian yang cepat. Bergabunglah dengan Raja Nagamu di neraka. Hahaha. Tawa histeris bergema di halaman belakang keluarga Sue. 3 pria parubaya menyeringai dan berjalan menuju 3 generasi keluarga Sue dengan pedang panjang mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang kematian. Sue tua menggertakkan giginya, menutup mulutnya, dan kemudian berteriak. Hehe, kalau begitu, mati. 3 pria parubaya mengayunkan pedang mereka ke arah mereka. Bam, bam, bam. 3 generasi keluarga Sue memejamkan mata dengan putus asa saat mereka menunggu kematian menimpa mereka. Namun, yang mereka dengar hanyalah suara benda jatuh ke tanah. Rasa sakit, yang mereka harapkan, tidak datang. Ini mengejutkan 3 generasi keluarga Sue. Sekte Naga tidak akan membiarkan teman Raja Naga kita mati. Sebuah suara samar bergema dan Old Sue tersentak membuka matanya. Dia melihat lebih dari 30 orang di udara. Setelah sesaat merasa tersesat, kegembiraan berseri-seri di matanya. Old Mo, kalian. Tubuh Sue tua menggigil karena gelisah saat matanya berseri-seri. Raja Naga kita akan bersinar selamanya seperti matahari dan bulan. Mereka yang menyinggung Raja Naga atau Sekte Naga semuanya akan mati. Mo Qinglong menganggukkan kepalanya ke arah Sue tua. Setelah itu, dia kembali ke pedang panjang emas dan terbang menjauh. Raja Naga belum mati. Raja Naga belum mati. Sue Jiahua dan Sue Jiahua membuka mata mereka dan melihat kerumunan naga yang menghilang. Ketika mereka melihat 20 orang yang masih berusaha membunuh mereka beberapa saat yang lalu di lantai, kegembiraan tertulis di seluruh mata mereka. Jika Raja Naga belum mati, maka Old Sue berdiri secara bertahap dan matanya berseri-seri dengan semangat. Niu Shuang dari Sekte Suci Donghua, Kaisar Qi dari Diabolisme dan keempat lelaki tua itu telah tamat. Mereka pasti telah dibunuh oleh Raja Naga. Sue Jing melanjutkan hukuman untuk kakeknya. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia bersorak, haha. Besar, ini sempurna. Keluarga Sue, yang putus asa beberapa saat yang lalu, berada dalam ekstasi setelah selamat dari cobaan itu. Biarkan aku memeriksa informasi di situs Underworld. Sue Jing segera mengeluarkan ponselnya. Belum ada berita di situs Underworld dan siaran langsungnya berhenti setelah Dragon King muncul. Sepertinya mereka semua terbunuh. Mari kita tunggu kabar dari sini dan seterusnya. Mata Old Sue berkedip. Mulai dari sini dan seterusnya, mereka akan menunggu kemarahan Raja Naga. Kemarahan Raja Naga. Sue tua mengenal Wang Xian dengan baik. Dia adalah seorang teman yang menghargai hubungan. Jika dia adalah musuhmu, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan atau kasih sayang. Di situs web dunia bawah, sudah 1 jam sejak pembaruan terakhir tentang kembalinya Raja Naga muncul di utas streaming langsung. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak orang merasa bingung. Terutama ketika tidak ada yang bisa menghubungi para ahli yang telah pergi untuk memusnahkan Sekte Naga. Secara tidak sadar, semua orang memiliki firasat buruk tentang kejadian tersebut. Mengejutkan, Sekte Suci Donghua telah dimusnahkan. Tidak ada satu murid pun yang tersisa. 1 jam 5 menit kemudian, sebuah utas muncul di situs web dunia bawah dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia bawah. Ketika semua orang mengklik utas, mereka langsung tercengang. Darah dan kehancuran mewakili Sekte Suci Donghua saat ini. Gambar-gambar mayat itu membuat semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ketakutan yang berasal dari jiwa seseorang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Gambar-gambar di utas itu semuanya adalah gambar mayat murid-murid Sekte Suci Donghua. Selain itu, mayat-mayat ini dapat ditemukan di seluruh Sekte Suci Donghua. Poster aslinya adalah seorang teman dari petugas Sekte Suci Donghua. 10 menit sebelumnya, dia menuju ke Sekte Suci Donghua dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Sekte Suci Donghua dimusnahkan. Astaga, apa yang telah terjadi, siapa yang melakukannya? Sekte Suci Donghua dimusnahkan. Semua orang di Sekte Suci dunia bawah nomor 1 kini telah dibantai. Astaga, siapa yang bertanggung jawab? Apa yang telah terjadi, mengapa Sekte Suci Donghua dimusnahkan? Melihat gambar-gambar di utas, semua orang menggigil ketakutan. Sekte suci terbesar di dunia bawah telah dimusnahkan tanpa satu orang pun yang selamat. Mungkinkah tindakan Raja Naga dan Sekte Naga? Mata beberapa orang melebar, berpikir bahwa tidak ada berita yang datang dari River Town. Sebuah pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Sekte Suci Donghua dimusnahkan tanpa ada yang tersisa di sekte leluhur. Saat berita itu tersebar, seluruh dunia bawah tercengang. Segera, beberapa dari mereka menduga bahwa Sekte Suci Donghua telah dimusnahkan oleh Raja Naga dan Sekte Naga. Itu karena semua orang kehilangan kontak dengan River Town setelah kembalinya Raja Naga. Mereka membuat spekulasi berani bahwa mereka yang mencoba memusnahkan Sekte Naga semuanya telah dibunuh oleh Raja Naga.
Ledakan. Astaga, astaga. Istana mayat iblis sedang dimusnahkan. Sama seperti semua orang masih kewalahan oleh fakta bahwa Sekte Suci Donghua telah dimusnahkan, berita mengejutkan lainnya datang. Istana mayat iblis, sekte leluhur diabolisme terkuat, dimusnahkan. Ketika berita itu keluar, semua orang menarik napas dingin. Istana mayat iblis tidak lebih lemah dari Sekte Suci Donghua. Namun, itu juga dimusnahkan. Di pos yang sama ada berbagai foto dengan mayat para murid Istana Mayat Iblis. Tak satu pun dari mereka yang hidup. Seluruh Istana Mayat Iblis sangat sunyi. Itu pasti Raja Naga. Itu pasti dia. Dia satu-satunya yang bisa memusnahkan Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis. Raja Naga belum mati. Dia memusnahkan semua orang yang mengepung Sekte Naga. Saya memiliki firasat buruk sejak pembaruan langsung itu berhenti memperbarui. Raja Naga belum mati, dan sepertinya Sekte Naga telah mulai membalas dendam. Dalam 1 jam, Sekte Suci terkuat dari Sekte Ortodoks dan Diabolisme dimusnahkan. Ini terlalu cepat dan geram. Menakutkan. Kejatuhan Istana Mayat Iblis telah membuat semua orang percaya bahwa Raja Naga belum mati, dan bahwa Sekte Naga belum dimusnahkan. Sebaliknya, mereka yang mengepung Sekte Naga sudah pergi sekarang. Ini mengejutkan semua orang. Dengan jatuhnya Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis, balas dendam Raja Naga telah dimulai. Saya khawatir pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan sudah habis. Pasukan yang berpartisipasi berjumlah 60% dari keluarga dan sekte suci dari sekte ortodoks dan diabolisme di dunia bawah. Bisakah Raja Naga membalas dendam pada mereka satu persatu? Dalam waktu kurang dari 20 menit, spekulasi mereka terjawab. Kuil diabolisme roh iblis telah dimusnahkan. Setengah jam kemudian, sekte kegelapan dimusnahkan. 1 jam kemudian, sekte suara surgawi dimusnahkan. 1,5 jam kemudian, klan Dongmen dimusnahkan. Hanya dalam 2 jam, berita tentang berbagai sekte dan klan suci yang dimusnahkan terus berdatangan. Kali ini, tidak ada seorang pun di sekte yang hidup. Seluruh dunia bawah terdiam saat mereka melihat pesan yang diunggah ke forum. Segera setelah itu, beberapa orang menjadi ketakutan karena keluarga dan sekte leluhur mereka ikut serta dalam pengepungan. Ini menimbulkan teror yang sangat besar bagi mereka. Cepat, bubar, semuanya. Kalian semua, cari tempat untuk bersembunyi. Mereka yang dapat meninggalkan negara ini, pergilah sekarang. Kembali ke keluarga Han di Modu, semua anggota keluarga menunjukkan pandangan yang menakutkan ketika mereka membaca berita tentang jatuhnya berbagai sekte dan klan suci. Sangat mengejutkan mereka bahwa pengepungan sekte naga benar-benar gagal. Mereka tahu betul kekuatan 4 tetua. Jika keberadaan yang mendominasi seperti itu gagal, keluarga Han bukan apa-apa bagi mereka. Ketakutan merayapi mereka. Tanpa ragu, kepala keluarga dari keluarga Han memerintahkan mereka untuk lari sejauh mungkin. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, pedang keliling dan anggota sekte naga muncul di udara di dalam villa besar keluarga Han. Mereka memelototi keluarga Han, yang ketakutan. Bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat? Ketika anggota keluarga Han mendengar Mo Qinglong, mereka berdiri dan berteriak dengan suara bergetar. Tidak, tolong, jangan bunuh kami. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Ketika kepala keluarga Han melihat murid-murid sekte naga di udara, dia benar-benar hancur saat dia berlutut, memohon belas kasihan. Membunuh. Suara dingin menghilangkan semua harapan keluarga Han saat mereka semua putus asa. Ayo pergi. Tak seorang pun di keluarga Han masih hidup 3 menit kemudian. Pedang keliling memimpin Mo Qinglong dan yang lainnya ke tujuan berikutnya. Mengingat kecepatan pedang keliling, paling banyak dia membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang dari titik terjauh timur ke titik terjauh barat di negara ini. Karena kecepatan mereka yang menakutkan, keluarga dan sekte leluhur dimusnahkan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Ketika sekelompok pasukan mengepung sekte naga, mencoba membunuh keluarga Sue, mereka tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Oleh karena itu, Mo Qinglong dan geng tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan hidup dalam pembantaian ini. Keluarga Han dimusnahkan. Keluarga Liu dimusnahkan. Titik. Berita tentang sekte dan keluarga leluhur dengan cepat memenuhi seluruh forum dunia bawah. Seluruh dunia bawah benar-benar hening sementara semua sekte leluhur dan keluarga tersentak. Pada saat ini, dunia sepertinya telah tenang. Semua seniman bela diri menjadi mati rasa dengan pesan yang mereka baca. Mereka hanya menatap kosong dengan semua kekuatan telah musnah. Begitu Raja Naga mengamuk, darah mengalir sejauh 1000 mil. Hampir 60% keluarga dan sekte leluhur di dunia bawah telah berpartisipasi dalam pengepungan sekte naga. Namun,
Kekuatan ini berkurang dengan kecepatan yang menakutkan. Akhirnya, seseorang di forum mengonfirmasi bahwa yang berada di belakang ini adalah Sekte Naga pada jam 8 malam. Meskipun berita itu tidak menimbulkan banyak keributan, semua orang masih terpana karenanya. Seberapa kuat Raja Naga, dan seberapa kuat Sekte Naga? Keempat tetua sudah mendominasi, seperti yang abadi. Namun, mereka masih dibunuh oleh Raja Naga. Malam ini adalah malam tanpa tidur bagi dunia bawah. Jam berlalu dan fajar menyingsing. Matahari terbit ke langit. Seiring waktu berlalu, matahari terbenam dan bulan menggantung di langit. Lebih dari 30 jam telah berlalu. Semua seniman bela diri di dunia bawah berkurang 60%. Tak satu pun dari pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan selamat. Tidak ada yang lolos. Bahkan keluarga dan sekte leluhur yang menerima berita lebih awal. Sekte Naga menghabiskan 15 jam memusnahkan semua sekte leluhur dan keluarga, dan 10 jam lagi untuk mengumpulkan mereka yang mencoba melarikan diri. Astaga! Dunia bawah turun 60% dari seniman bela dirinya. Begitu Raja Naga mengamuk, darah mengalir sejauh 1000 mil. Semua orang akan menghormati Sekte Naga. Siapapun yang menyinggung mereka akan mati. Posting baru mulai muncul di forum. Tapi seniman bela diri dapat dengan jelas merasakan kehilangan yang signifikan pada anggota aktif dunia bawah. Secara keseluruhan, ada lebih dari ratusan ribu seniman bela diri di dunia bawah. Tapi sekarang, bahkan tidak setengahnya yang tersisa. Memikirkan angka-angka membuat takut semua orang. Raja Naga menandakan tabu di masa depan. Beberapa pasukan dan keluarga berseru pada diri mereka sendiri. Gemetar dan ketakutan. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang akan menjelek-jelekkan Raja Naga. Masa depan dunia bawah pasti akan tenang. Semua keluarga dan pasukan akan memberikan instruksi kepada anak-anak dan murid mereka bahwa mereka harus memanggil Raja Naga sebagai Raja. Hais, di sebuah villa mewah di Provinsi Gui, seorang gadis menghela napas lega. Sebuah sitar tergeletak di hadapannya. Saat dia melihat lebih dari 30 murid dari Sekte Naga dengan aura menakutkan pergi, dia merasa tersesat. Putri, senang kamu menghindari bencana ini. Untungnya, Anda mengenal Raja Naga. Di sampingnya, pria terkaya di Provinsi Gui, Tang Jiuchao, menyeka keringat dingin di dahinya sambil berbicara dengan suara gemetar. Sekte Suara Surgawi telah dimusnahkan. Tang Yingxuan memandang sitar di tangannya dengan perasaan yang rumit. Kesedihan tertulis di wajahnya. Survival of the Fittest. Yingxuan, coba lepaskan ini. Tang Jiuchao berhenti sejenak sebelum berkata, Sekte Suara Surgawi berpartisipasi dalam pemusnahan Sekte Naga. Sekarang Raja Naga telah kembali, wajar jika dia memberikan perlakuan yang sama kepada musuh-musuhnya. Ini semua tentang Survival of the Fittest. Untungnya, kamu tidak berpartisipasi di dalamnya. Mereka mungkin melepaskanmu karena kamu tidak banyak terlibat di dalamnya dan pria paruh baya itu mengenalmu. Tang Yingxuan tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan memainkan lagu sedih. Sementara pedang keliling memimpin para naga untuk membalas dendam, Wang Xian membawa Xiao Yu dan gadis-gadis lainnya, bersama dengan semua mayat, menuju Istana Naga dengan kapal pesiar. Xiao Xian, bagaimana keadaan Suking sekarang? Ketika mereka melihat Wang Xian berjalan keluar dari kamar Guan Suking, gadis-gadis itu segera berkerumun dan bertanya tentang perhatiannya. Aku pasti akan menghidupkannya kembali. Wang Xian menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum dan berbicara kepada mereka. Cedera Suking lebih parah dari yang dia duga. Tombak panjang yang menyala telah menembus jantungnya. Jika dia tidak datang tepat waktu untuk menjaga hatinya dengan energi naga yang kuat, Suking mungkin sudah mati sekarang. Memiliki garis keturunan Susaku juga sangat membantu. Namun, kondisinya tidak optimis terlepas dari semua itu. Wang Xian merasa sangat sulit untuk menyadarkannya sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Xian memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat melakukannya dengan waktu yang diberikan. Saudaraku, kamu harus menyelamatkan adik ipar. Xiao Yu memegang lengan Wang Xian dan berkata padanya. Ya, yakinlah. Wang Xian membelai kepala Xiao Yu dan berkata, kali ini, aku gagal melindungi kalian semua. Kami tidak bisa selalu bergantung padamu untuk melindungi kami. Lan Qingyue menatap Wang Xian dan bergumam. Dia mewarisi garis keturunan paling elit di alam semesta ini dan memiliki kemampuan pemuliaan kun terkuat di alam semesta. Namun, karena kurangnya latihan kultivasi, dia sangat lemah. Jika dia berkultivasi dengan rajin, dia akan mampu menangani krisis seperti ini sendirian. Itu semua salahku. Seandainya saja saya berkultivasi dengan rajin. Qingyue, akulah yang gagal melindungi kalian semua. Wang Xian mengulurkan tangannya di pinggangnya dan berbicara dengan lembut. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saat dia berbicara,
dia melihat ke Sun Lingxiu dan Ajaya dan memaksakan senyum. Xiao Xian, Kak Lingxiu dan Kak Ajaya sangat baik. Ini semua berkat mereka bahwa kami bertahan kali ini dan kami bergaul dengan sangat baik. Lan Qingyue mengumpulkan emosinya, memegang lengan Wang Xian dan berbicara dengan suara yang mengharukan. Hanya melalui kesulitan hubungan dibangun dan diperkuat. Untuk keenam gadis itu, mereka hanya selamat dari insiden ini dengan bertarung mempertaruhkan nyawa satu sama lain. Ajaya yang selama ini mereka lawan tidak mundur selangkah pun. Sun Lingxiu, yang diam-diam memberi, tidak mundur selangkah. Mereka benar-benar menggerakkan Lan Qingyue dan Guan Suking melalui tindakan mereka. Merupakan hal yang luar biasa memiliki saudara perempuan yang dapat mereka lalui kesulitan bersama. Oleh karena itu, ketika mereka berjuang dengan hidup mereka bersama, Lan Qingyue dan Guan Suking telah mengesampingkan beberapa obsesi yang mereka miliki. Wang Xian terkejut saat pertama kali mendengar Lan Qingyue. Dia tersenyum segera setelah itu, mengulurkan kedua tangannya dan memeluk kedua gadis itu dalam pelukannya. Ajaya dan Sun Lingxiu menegang tetapi segera menunjukkan senyuman. Hehe, besar, saat ipar perempuan Suking pulih, semuanya akan sempurna. Xiao Yu senang melihat ini saat dia memeluk tuannya. Xiao Xian, kemana kita akan pergi? Ajaya menatap Wang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu begitu kita berada di sana. Jangan kaget kalau begitu. Ajaya menoleh ke Wang Xian dan tersenyum. Suara mendesing. Pada saat ini, pilar air yang membentang lebih dari 100 meter ke langit muncul. Makhluk besar sedang berenang ke arah mereka. Makhluk di dalam air berukuran kira-kira 50 meter dan berenang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Monster apa itu? Ajaya tercengang dan menatap waspada ke laut. Jangan takut, itu Xiao Lan. Lan Qingyue datang ke geladak. Kun, yang dibesarkan Lan Qingyue dari paus biru, muncul dari air dan memperlihatkan tubuhnya yang sangat besar. Xiao Lan sekarang telah tumbuh lebih dari 50 meter. Segera, itu akan dapat naik ke level 12. Ayo pergi, kami akan menyelam ke bawah. Wang Xian menghentikan kapal pesiar, mengambil Guan Suking dan berbicara dengan gadis-gadis itu. Ajaya mengikuti Wang Xian ke geladak dengan rasa ingin tahu dan segera melompat ke laut. Saat dia menyelam ke laut dan melihat istana naga yang megah, matanya melebar dan dia jelas tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia bertingkah seperti bagaimana Xiao Yu, Lan Qingyue dan yang lainnya ketika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya. Matanya melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Melihat Ajaya yang tinggi dan ramping dengan sepatu hak tinggi dan pakaian merahnya, Wang Xian merasakan hasrat mengalir di dalam dirinya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Sun Lingxiu dan Lan Qingyue. Dia telah berada di dunia Yongchang selama hampir 2 bulan dan sudah merasa haus yang sulit ditahan. Jika Suking baik-baik saja, Wang Xian akan menarik mereka ke tempat tidur naga yang sangat besar. Setelah membuang beberapa pemikiran ini, dia memasuki istana naga. Wang Xian menggendong Guan Suking dan berjalan menuju tempat singgasana naga berada. Di tahta naga, bagian dari cabang pengembalian jiwa terbang keluar dari cincin luar angkasa hanya dengan memikirkan Wang Xian menuju pohon leluhur. Buah jiwa mini yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh di cabang pengembalian jiwa. Wang Xian menghela nafas lega saat dia bersiap untuk membawa Guan Suking menuju Dragon Pool. Dia ingin melihat apakah darah naga di dalam kolam naga cukup untuk menghidupkan kembali Suking. Pekikan, pekikan, pekikan. Namun, sebelum Wang Xian mulai berjalan menuju kolam naga, suara gemerisik terdengar dari pohon leluhur. Detik berikutnya, aliran api melesat ke arahnya. Hah! Wang Xian terkejut dan langsung menoleh. Ini cabang tanpa batas. Wang Xian terkejut dan perhatiannya tertuju pada cabang merah pohon leluhur. Cabang memancarkan cahaya merah seolah-olah ada batu rubi yang bergerak di atasnya. Itu adalah cabang tanpa batas, harta yang diperoleh Wang Xian di Istana Dewa Api. Pada saat itu, dahan itu telah menembus tubuhnya dan tiba di Istana Naga seketika. Wang Xian tidak jelas tentang efek dari pohon progenitor. Namun, pohon pengembalian jiwa bisa tumbuh di atasnya. Mempertimbangkan kemampuan pengembalian jiwa yang menakutkan dari pohon pengembalian jiwa, Wang Xian tahu bahwa pohon nenek moyang jelas bukan sesuatu yang biasa. Cabang tanpa batas yang bisa tumbuh di pohon progenitor pasti akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Aliran api melesat ke arahnya dan mendarat di Guan Suking yang berada di pelukannya. Api mengalir menuju area yang rusak di hatinya. Energi merah menyala mengalir ke dalam hatinya seketika seolah-olah itu adalah darahnya. Wang Xian terkejut dan menyaksikan dengan takjub. 630.